termasuk juga teman-teman yang bagi pemula, cara mengetahui aki ini rusak atau bagus, itu kita bisa menggunakan cas ya, buat cas rakitan sendiri, seperti ini. Pakai trafo 3 ampere boleh, kemudian 2 dioda, dan kabel merah hitam, dan kabel listrik, itu saja. Nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat cas aki yang sederhana, baik itu 1 aki atau maupun 2 aki. Mau yang ampernya kecil atau ampernya besar. Caranya sederhana sekali, gampang. Meskipun kita belum pernah sekolah STM, kalau seperti ini insya Allah bisa, teman. Oke? Saya akan kasih tahu bagaimana caranya, apakah aki ini bagus apa rusak. Karena habis dibeli terus dikembalikan. Begini, teman. Cara yang pertama, Assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya. Lagi-lagi Indosel, Indonesia Service Elektronik. Apa kabar, teman? Semoga kawan-kawanku semua di seluruh tanah air dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan lancar pekerjaan. Amin. Baik, teman. Kemarin saya diminta sama toko sebelah, toko elektronik. Itu karyawannya ada nggak tahu berapa puluh itu. Itu minta dibuatkan tutorial untuk mengetahui bagaimana caranya memastikan aki atau akumulator itu yang 12 volt itu dia bagus apa tidak. Karena beberapa kali orang beli katanya dibilang rusak gitu. Jadi tolong buatkan Pak Indosel untuk mengetahui bahwa aki ini bagus apa rusak. Nah, saya buatkan cara yang sederhana, nggak perlu pakai teori jelimet itu nanti bikin pusing orang yang awam. Jadi termasuk juga teman-teman yang bagi pemula, cara mengetahui aki ini rusak atau bagus, itu kita bisa menggunakan cas ya, buat cas rakitan sendiri, seperti ini. Pakai trafo 3 ampere boleh, kemudian 2 dioda, dan kabel merah hitam, dan kabel listrik, itu saja. Nanti saya akan buatkan tutorial cara membuat cas aki yang sederhana, baik itu 1 aki atau maupun 2 aki. Mau yang ampernya kecil atau ampernya besar. Caranya sederhana sekali, gampang. Meskipun kita belum pernah sekolah STM, kalau seperti ini insya Allah bisa, teman. Oke? Saya akan kasih tahu bagaimana caranya, apakah aki ini bagus apa rusak. Karena habis dibeli terus dikembalikan. Begini, teman. Cara yang pertama, kita memastikan, kalau pakai avometer digital ya, kita pakai volt DC, teman ya. Ini ya, lihat ya. Ini volt DC, tentu dia di atas 12, bisa 20, bisa 200 dan terus-terus ya. Yang penting di atas 12 posisinya ya. Oke, saya sekarang ambil pakai yang 200 saja di sini. Baik, kita akan coba dulu tes, coba lihat sini. Ingat ya, kalau keunggulannya avometer digital, kalau kita ukur terbalik misalnya, itu nggak ada masalah, paling terbaca minus seperti ini. Kalau ini kan normal, merahnya di positif, kemudian terbaca 11 ya, teman ya, 11. Kemudian kalau terbalik dia paling terbaca minus. Nah, nggak rusak avometernya. Beda dengan avometer yang satu ini. Kalau terbalik dia bisa rusak ya. Oke. Caranya begini sekarang. Ini cas aki yang sederhana ini, ketika kita colok di listrik, kasih hidup ya. Kasih hidup. Dia akan terbaca kemungkinan 12 atau 13 ya. Ini, teman ya. Ini kan saya sudah ini. Atau 11 lah kurang lebih ya. Jadi untuk menentukan aki ini bagus apa tidak secara sederhana, secara yang sangat mudah, itu caranya memastikan dulu stromnya cas aki ini adalah 11,8 ya, 11,9 atau 8. Kemudian kita masukkan di sini yang hitam, kemudian yang merah jangan dimasukkan dulu ya. Pakai avometer saja begini ya, ini ditempelkan di tangan di avometer yang merah, kemudian ini tetap ya pada posisi yang hitam di sini ya. Jadi masih terbaca yang ya, terbaca ini cas, masih cas, belum aki ya. Kalau kita tempelkan ke kutub positif di aki, dia harus naik stromnya menjadi 14 atau 16 atau 17 ya. Itu tandanya aki masih bagus, dia masih mau menampung, masih mau dicas.
Kalau dia tidak bertambah angka di sini, maka aki itu rusak. Nah, kita pastikan sekarang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lihat angkanya, kelihatan angkanya ya. Kelihatan angkanya ya. Nah, dia naik teman, jadi 14,7 ya. Kalau saya lepas, dia turun. Kalau saya tusuk menjadi 14,8 atau 14,9. Nah, sementara kalau tanpa cas itu akinya itu paling 11 saja atau 12, tidak 14 kan? Nah, itu tandanya aki ini masih bagus. Nah, kira-kira begitu teman. Ya, mudah dipahami ya. Kalau pakai avometer yang satunya, yang ini, kita kasih posisi ke 50. Kalau teman-teman yang nggak punya avometer digital, pakai avometer begini. Ini yang 50 ya, posisi 50, kemudian kita ukur akinya dulu. Akinya berapa? Dia akan menunjuk di sini teman. Di angka sini ya. Coba kasih dekat lagi. Di sini ya. Kita coba ukur ya. Nah, berapa itu? 12 lah ya. Kelihatan ya. Oke, sekarang saya akan pasang yang hitam di sini, kemudian yang colokan hitam di sini supaya kita bisa bebas berpegang. Ya. Kemudian kalau saya ukur di sini, lihat ini jarak avometernya nih. Ini kalau cas akinya saya tempelkan di sini ya, ini. Maka dia menunjuk ke berapa? Ke 11 ya. 11 lebih. Nah, kemudian kalau saya tempelkan di sini, lihat sini, ini dia harus naik dia jarumnya. Coba perhatikan, kasih dekat-dekat ya. Ini belum saya tempelkan. Sekarang saya tempelkan di aki ya. Coba. Nah, dia naik jarumnya kan? Nah, itu tandanya aki masih bagus. Jadi kalau menggunakan avometer analog, dia akan naik jarumnya. Kalau menggunakan avometer digital, maka dia akan naik angkanya. Oke? Saya kira begitu teman-teman. Semoga informasi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bagi teman-teman STM, para pemula, siapa saja yang berhobi, punya hobi elektronik ya. Sambil kita terus mencari ilmu, terus mencari, karena apa? Di atas langit masih ada langit. Dan Indosel nggak ada apa-apanya teman, kecuali dengan izin Allah SWT. Oke teman, tolong bantu ya subscribe, supaya Indosel ketika membuat video baru, Anda mendapatkan informasi. Kemudian bantu share sebanyak-banyaknya, like ya, supaya menjadi salah satu pahala amal jariah atau ilmu bermanfaat, insya Allah. Baik teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum.